meminta melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang yang terkait dengan perkara ini. Cegah ini dilakukan selama 6 bulan sampai nanti bulan Januari 2023 dan dapat diperpanjang 6 bulan kedua sesuai dengan kebutuhan penyidikan yang sedang kami lakukan. Hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau di Indonesia kan 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru. Bahwa ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik sesama institusi pemerintah. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Kemudian juga Garuda itu memberi pelajaran sangat bagus. Garuda itu orangnya sudah disangka korupsi dan sudah ditahan sekarang didakwa dengan kasus baru. Kasusnya beda, orangnya sama. Artinya apa? Ini memberi pelajaran kepada publik bahwa kalau Anda korupsi ketika sedang menjabat, sesudah Anda pensiun 12 tahun pun Anda akan dikejar. KPK dalami pembahasan pengadaan korupsi pesawat Garuda melalui Ketua DPD Demokrat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Ati Sugandi mengenai kasus dugaan rasuah pengadaan pesawat Garuda. KPK sudah memeriksa anggota DPR RI periode 2009 sampai 2015 itu pada Kamis 8 Desember. AT diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia selama 2010 sampai 2015. KPK juga menyampaikan terdapat 1 saksi yang mangkir dari pemeriksaan, yakni Direktur PT Permata Berlian Realty selaku pengelola apartemen Somerset Berlian Jakarta. KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan mesin di pesawat di PT Garuda Indonesia. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, dan Presiden Komisaris PT Mugirekso Abadi, Sutikno Sudarjo. KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, antara lain anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 berinisial CTW. Ia pernah diperiksa pada November 2019. KPK menduga terdapat suap tersebut senilai sekitar 100 miliar rupiah yang diduga diterima anggota DPR RI 2009 sampai 2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi. Pengusutan kasus ini tidak dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan sinergi antar penegak hukum di Inggris hingga Prancis. Pakai jet pribadi saat safari politik, dana Anies Baswedan buat kampanye dipertanyakan, ternyata sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menggunakan private jet saat melakukan safari politik. Video Anies Baswedan turun dari private jet saat melakukan safari politik, salah satunya diunggah oleh pemilik akun Twitter @datu_prajoangek pada Minggu 5 Desember 2022. Penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah private jet itu diduga merupakan milik oligarki. Private jet yang digunakan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi, misalnya, diduga milik seorang pengusaha. Biaya perjalanan itu pun diduga merupakan support dari pengusaha. Gubernur Papua Lukas NMB juga diduga 3 kali melakukan perjalanan menggunakan private jet. Diduga, biaya private jet yang dipakai Lukas NMB berasal dari uang hasil korupsi. Meski biaya perjalanan menggunakan private jet tergolong sangat mahal, akun @datu_prajoangek menjamin jika private jet yang digunakan Anies Baswedan safari politik ke Padang bukanlah milik oligarki. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali juga menilai tidak perlu ada yang dipermasalahkan dari bakal calon presidennya Anies Baswedan karena menggunakan pesawat jet pribadi.
Menurutnya, penggunaan jet pribadi difasilitasi oleh Nasdem agar ada efisiensi waktu. Ia mengaku heran penggunaan jet pribadi yang dilakukan Anies malah dipertanyakan padahal itu merupakan hal yang wajar. Ali malah berseloroh jika Anies mungkin lebih baik naik unta dalam melakukan safarinya. Lebih lanjut, Ali mengatakan Nasdem memang sengaja memfasilitasi Anies dalam melakukan safari politiknya. Penggunaan jet pribadi salah satunya untuk mengefisiensi waktu. Unjuk rasa peringati Hari Korupsi Sedunia. Masa aksi minta gubernur hentikan proyek 2,7 triliun rupiah. Belasan massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi-years 2,7 triliun rupiah di tahun 2023 dan 2024. Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di depan kantor Gupsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat 9 Desember 2022. Seorang massa aksi Arif Tampu Bolon dalam orasinya mengatakan proyek multi-years adalah jalan dan jembatan sumut senilai 2,7 triliun rupiah itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33% di tahun 2022 dari proyek 2,7 triliun rupiah itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia jika Gupsu Edi Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum. Jika proyek 2,7 triliun rupiah ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arif, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi-years tersebut. Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat, Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSOPT. Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai 10 miliar rupiah. Masa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Su, Rasadi Nasution. Kepada masa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi.